Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang makalah yang berjudul Analisis Laporan Keuangan PT Astra International Tbk. Makalah ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alda Aulia, NPM 023, kemudian saya sendiri Rahayu Ningsih, NPM 073, kemudian ada Dian Lestari, NPM 086, dan ada Irfan Bari, NPM 127. Bab 1 pada makalah ini adalah pendahuluan. Subbab yang pertama adalah latar belakang. Munawir menyatakan analisis laporan keuangan merupakan kegiatan penguraian dan penelaahan pos-pos keuangan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi atau posisi keuangan dan pengambilan keputusan. Angelina 2019. Demi memudahkan dalam mengakses informasi keuangan, pembuatan laporan keuangan juga berlaku pada PT Astra International Tbk. Banyaknya entitas dan karyawan yang bekerja di PT Astra menjadikan salah satu faktor perusahaan harus melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini contohnya dapat dilakukan dengan melalui analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara membandingkan posisi keuangan dari tahun ke tahun. Apabila hasil analisa keuangannya baik, maka akan dipertahankan, dan apabila hasilnya kurang, maka akan dicarikan solusi agar dapat dilakukan pengambilan keputusan untuk masa depan perusahaan yang lebih baik. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada beberapa rumusan masalah. 1. Bagaimanakah hasil analisis liabilitas jangka pendek dari tahun 2017 hingga tahun 2009 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra? 2. Bagaimana hasil analisis kontingensi dan provisi dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra International Tbk? 3. Bagaimanakah hasil analisis liabilitas jangka panjang dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra International Tbk? 4. Bagaimanakah hasil analisis ekuitas dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra? 5. Bagaimanakah hasil analisis saham dilusian dan laba berlembar saham dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK? 6. Bagaimanakah hasil analisis investasi utang dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra? 7. Bagaimanakah hasil analisis investasi ekuitas dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra? 8. Bagaimanakah hasil analisis pengakuan pendapatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra? 9. Bagaimanakah hasil analisis akuntansi pajak penghasilan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra? 10. Bagaimanakah hasil analisis akuntansi pensiun dan imbalan kerja dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra? 11. Bagaimanakah hasil analisis akuntansi sewa dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra? Dan yang terakhir, bagaimanakah hasil analisis perubahan akuntansi dan analisis kesalahan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terhadap penerapan PSAK laporan keuangan PT Astra? Selanjutnya, tujuan dari adanya makalah ini adalah
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis dan pemahaman terhadap laporan keuangan PT Astra International Tbk dari tahun 2017 hingga tahun 2019 melalui beberapa aspek yang telah ditentukan dan berhubungan dengan PSAK yang telah diterapkan. Submateri pembahasan yang pertama adalah mengenai liabilitas jangka pendek. Apa itu liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Berikut disajikan tabel liabilitas jangka pendek PT Astra International Tbk yang terdapat dalam laporan keuangan tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017, liabilitas jangka pendek mencapai 98.722, sedangkan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 116.467 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 99.962. Dapat diketahui bahwa liabilitas jangka pendek PT Astra International Tbk periode 2017 hingga 2019 menggunakan PSAK nomor 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan. Jadi, berdasarkan PSAK nomor 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, PSAK nomor 60 juga mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Materi selanjutnya adalah tentang kontingensi dan provisi. Apa itu aset kontingensi? Aset kontingensi adalah suatu aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Berikut disajikan tabel kontingensi dan provisi PT Astra International Tbk yang terdapat dalam laporan keuangan tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017, kontingensi dan provisi PT Astra International Tbk mencapai sebesar 403 dan tahun 2018 meningkat sebesar 869 serta tahun 2019 meningkat sebesar 889. Dapat diketahui bahwa kontingensi dan provisi PT Astra International Tbk periode 2017 hingga 2019 menggunakan PSAK nomor 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi tentang kontrak memberatkan biaya memenuhi kontrak. Berdasarkan PSAK nomor 57, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi serta untuk memastikan informasi memadai dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah mengenai liabilitas jangka panjang. Apa itu liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Berikut disajikan tabel liabilitas jangka panjang PT Astra International Tbk yang terdapat dalam laporan keuangan tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017, liabilitas jangka panjang PT Astra International Tbk mencapai sebesar 40.595 dan tahun 2018 meningkat sebesar 53.881 serta tahun 2019 juga meningkat sebesar 67.940.
Dapat diketahui bahwa liabilitas jangka panjang PT Astra International Tbk menggunakan PSAK nomor 1. Berdasarkan pernyataan PSAK nomor 1 mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas juga menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Ekuitas. Definisi ekuitas adalah hak untuk kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Pada tabel ekuitas PT Astra International pada tahun 2017, 2018, dan 2019 dapat dilihat terdapat kenaikan pada setiap tahunnya. Penerapan PSAK ekuitas PT Astra International Tbk menggunakan PSAK nomor 21. Menurut standar akuntansi keuangan, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Saham dilusian dan laba per lembar saham. Definisi laba per saham dilusian adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur kualitas laba per saham perusahaan jika semua sekuritas konversi digunakan atau dijalankan. Sekuritas konversi adalah obligasi atau saham preferen yang dapat dikonversi, surat hutang konversi, opsi saham, dan jaminan. LPS dilusian biasanya akan lebih rendah daripada LPS dasar, namun dalam beberapa kasus terdapat anti-dilusian sekuritas yang mungkin lebih tinggi. Dalam hal ini hanya LPS dasar yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Laba per saham PT Astra International 2017, 2018, 2019. Dari 2017 menuju 2018 terdapat banyak kemajuan atau peningkatan pada angka laporan. Sedangkan dari 2000 ke 2018 menuju tahun 2019 hanya meningkat satu nilai saja. Penerapan PSK, saham dilusian dan laba per lembar saham PT Astra International menggunakan PSAK nomor 56 dengan bertujuan untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham sehingga dapat meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode yang berbeda untuk entitas yang sama. Investasi utang. Investasi instrumen utang merupakan kesepakatan mengikat yang menyediakan dana pada peminjam. Hal tersebut sebagai imbalan atas janji dari peminjam untuk membayar kembali pemberian pinjaman sesuai kontrak yang sudah ditentukan. Kontrak yang dilakukan oleh kedua pihak ini mencangkup berbagai ketentuan terperinci, kesepakatan tentang kegunaan yang terlibat, tingkat bunga, jangka waktu, hingga jadwal pembayaran bunga. Investasi utang PT Astra International Tbk 2017, 2018, 2019. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan yang terjadi pada investasi utang. Penerapan PSAK, investasi utang PT Astra International menggunakan PSAK nomor 71. Pernyataan standar akuntansi keuangan memberi panduan tentang pengakuan
dan pengukuran instrumen keuangan, standar yang mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS 9 ini akan menggantikan PSAK nomor 55 yang sebelumnya berlaku. Investasi ekuitas. Investasi ekuitas atau equity investment merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Investasi ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang telah disepakati atau ditentukan, seperti halnya waran dan hak. Investasi ekuitas umumnya berhubungan dengan pembelian dan penyimpanan saham modal pada suatu pasar modal oleh investor, baik perorangan maupun perusahaan, dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal sebagaimana nilai saham tersebut yang meningkat. Berikut adalah tabel investasi ekuitas PT Astra International Tbk yang dinyatakan dalam miliaran rupiah. Diambil dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada 2017 dicatat sebesar 123.780, pada tahun 2018 dicatat sebesar 136.947, pada tahun 2019 dicatat sebesar 147.847. Untuk penerapan PSAK-nya, PSAK yang mengatur tentang investasi ekuitas pada PT Astra adalah PSAK nomor 15. PSAK nomor 15 mengatur penyertaan pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas. Ketentuan perlakuan metode ekuitas ini erat kaitannya dengan laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah saat di mana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan perusahaan. Prinsip dari pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomik akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Berikut adalah tabel pengakuan pendapatan pada PT Astra International Tbk yang dinyatakan dalam miliaran rupiah. Data ini diambil dari pendapatan bersih. Tahun 2017 dicatat sebesar 206.057, pada tahun 2018 dicatat sebesar 239.205, dan pada tahun 2019 dicatat sebesar 237.166. PSAK yang mengatur tentang pengakuan pendapatan PT Astra adalah PSAK nomor 23. PSAK nomor 23 berisi tentang pendapatan yang menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak adalah suatu pencatatan, menggolongkan, mengikhtisarkan, serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Berikut adalah tabel akuntansi pajak penghasilan pada PT Astra International Tbk yang dinyatakan dalam miliaran rupiah. Data ini diambil dari pajak penghasilan yang dicatat sebagai beban pajak penghasilan. Pada tahun 2017 tercatat 6.016, kemudian 2018 tercatat sebesar 7.623, dan di tahun 2019 tercatat sebesar 7.433. PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah PSAK nomor 46.
PSAK nomor 46 berisi pajak penghasilan yang mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Dengan PSAK nomor 46, entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan regulasi untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Akuntansi pensiun dan imbalan kerja. Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atau jasa yang diberikan oleh pekerjaan, termasuk direktur dan manajemen. Akuntansi pensiun dan imbalan kerja PT Astra International Tbk menggunakan PSAK nomor 24 yang mengatur tentang pengungkapan atas imbalan pasca kerja, di mana entitas mengungkapkan jumlah iuran untuk program iuran pasti dan perusahaan mengungkapkan jumlah program iuran. Berikut dipaparkan mengenai akuntansi pensiun dan imbalan kerja PT Astra International Tbk yang terdapat dalam laporan keuangan tahun 2017 hingga tahun 2019. Akuntansi sewa. Sewa juga dapat didefinisikan sebagai suatu kontrak antara lessor atau pemilik barang modal dengan lessee atau pemakai barang modal. Lessor memberikan hak kepada less untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan berkala dari less yang bersangkutan tergantung dari perjanjian antara lessor dan less. Berikut adalah tabel akuntansi sewa PT Astra International Tbk dalam tahun 2017, yaitu sebanyak 5.202 pada tahun 2018, meningkat menjadi 5.888, dan pada tahun 2019 terjadi penurunan sedikit, yaitu 5.595. PSAK yang digunakan akuntansi sewa pada Astra International Tbk menggunakan PSAK nomor 73 tentang sewa. Piutang sewa pembiayaan disajikan sebesar piutang sewa pembiayaan ditambah dengan nilai sisa yang terjamin pada akhir masa sewa pembiayaan, dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan, simpanan jaminan, dan penyisihan piutang ragu-ragu. Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian yang mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. Dalam laporan keuangan PT Astra International Tbk tidak memakai PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Oke, kita masuk ke bab 3, yaitu penutup. Dan dalam 3.1 yaitu kesimpulan, dapat disimpulkan adalah analisis laporan keuangan adalah pemeriksaan hubungan antara angka-angka dalam laporan keuangan dalam beberapa periode. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Hasil akhir dari kegiatan akuntansi adalah laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan atau pihak-pihak berkepentingan dengan laporan tersebut, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan tersebut. Perusahaan untuk membantu dan mengendalikan perusahaan atau menyediakan gambaran keadaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya. Dengan analisis laporan keuangan,
Hasil kegiatan perusahaan dapat dilihat dalam satu titik. Berdasarkan hasil analisis dari laporan keuangan PT Astra International Tbk, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2019, PT Astra International Tbk mengalami kondisi keuangan cukup stabil. Dalam arti masih mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu drastis, sehingga perusahaan bisa lebih mengoptimalkan laba yang dihasilkan agar bisa lebih maksimal. Oke, nah kita masuk ke poin 3.2, yaitu saran. Saran yang dapat disampaikan agar perusahaan dapat berjalan ke depannya lebih baik. Buat analisa laporan secara berkesinambungan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setiap tahun. Meningkatkan likuiditas dan profitabilitas, perusahaan harus mempersingkat jangka waktu piutang, memanfaatkan hutang jangka panjang untuk meningkatkan aset lancar dan aset tetap. Untuk meningkatkan kinerja keuangannya, perusahaan harus menambah modal yang dimiliki untuk menerbitkan saham yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan matur suwun.